Oke, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas tentang malware ya. Kita akan melihat bagaimana cara malware itu menyebar di sebuah jaringan gitu. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena seperti yang kita lihat di berita ya, di sini ada banyak sekali ya kasus di mana malware ini melakukan kerugian terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini. Itu termasuk ya kita di Indonesia gitu. Nah, itu adalah salah satu hal penting kenapa kita bisa kenapa kita harus mempelajari tentang malware ini dan bagaimana sih anomali dari malware ini ketika melakukan penyebaran di sebuah jaringan gitu. Yang pertama adalah kita harus memahami apa itu malware gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana lebih jauh, yang pertama adalah jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu. Jadi di-share video ini ke teman-teman kalian atau ke komunitas kalian yang mungkin membutuhkan pemahaman yang sama seperti kalian gitu. Oke, kita lihat saya sudah membuatkan PowerPoint-nya. Nah, tapi di akhir nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih secara singkatnya proses itu bisa terjadi gitu. Oke, kita langsung aja. Itu bagaimana malware menyebar pada jaringan gitu. Nah, yang harus kita pahami adalah apa itu malware gitu. Malware itu secara singkatnya itu merupakan singkatan dari malicious software gitu. Itu perangkat lunak yang dimana dirancang untuk merusak ya. Merusak terus bisa mencuri atau bisa mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau perangkat yang ada gitu. Jadi malware ini dirancang untuk mencari celah juga ya. Mencari celah ke sistem lain atau dapat menyebar itu di dalam sebuah sistem, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan itu seperti mencuri data, mengenkripsi file, dan itu yang kita sebut sebagai ransomware pada umumnya. Mengenkripsi file lalu minta untuk ditebus gitu, atau dia juga bisa membuat semacam boot gitu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa komputer itu dalam suatu grup atau segmen jaringan itu bisa berdampak jika ada misalnya ada satu komputer yang terinfeksi dengan penyebaran malware dari komputer yang terinfeksi gitu atau yang sudah disusupi oleh malware gitu. Oke, sebelum kita ke sana kita harus memahami juga apa itu malware gitu dan jenis-jenis malware itu. Setelah kita memahami malware tersebut, kita harus tahu jenisnya gitu. Jadi banyak sekali ya yang tidak mencari tahu, akhirnya menyamakan antara worm, virus, trojan, spyware, dan adware, dan banyak lagi gitu. Itu adalah jenis-jenisnya. Tetapi yang sering kita dengar itu adalah yang saya tampilkan ini gitu. Jadi yang pertama adalah worm. Worm itu adalah malware yang melakukan atau mereplikakan dirinya dan menyebar dalam suatu jaringan gitu. Yang pertama, yang kedua adalah ada virus. Virus itu pada file. Jadi ketika file itu dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lain, maka itu bisa terjadi yang namanya infeksi gitu, infeksi pada jaringan itu sendiri maupun dari komputer-komputer yang ada dalam jaringan tersebut gitu. Yang ketiga adalah Trojan. Seperti yang kita tahu dari cerita perang Troya kah, itu ada ilustrasi gimana gimana cara kerja dari Trojan ini. Itu dia menyamar sebagai program yang sah gitu, sebagai program yang um, ibaratnya itu aman gitu. Itu adalah program official atau itu adalah merupakan software official. Tetapi pada dasarnya itu tidak gitu, sehingga ada Trojan di dalamnya gitu. Terus kita lanjut lagi yang keempat, itu ada spyware. Spyware ini adalah seperti namanya ya, dia memantau aktivitas pengguna gitu. Apa yang dilakukan oleh user, apa yang dilakukan oleh pengguna itu dipantau dan eh, pada dasarnya biasanya melakukan pengambilan informasi gitu. Itu adalah fungsi dari pemantauan itu. Jadi ada tujuan-tujuannya gitu. Tapi ini adalah penjelasan singkat gitu tentang jenis malware. Terus yang terakhir itu ada adware ya. Adware itu menampilkan iklan yang tidak sah gitu. Jadi di mana ketika iklan yang tidak sah ini biasanya dilakukan oleh penyerang atau peretas itu untuk menyebarkan program-program yang tidak sah atau melakukan tindakan kriminal lainnya gitu. Oke, jadi
kita harus lihat dulu bagaimana sih, atau kita bertanya bagaimana tentang penyebarannya gitu. Kan dalam satu jaringan itu kan ada komputer yang tidak diekspos keluar, atau ada komputer yang diekspos keluar. Seperti yang saya tampilkan ini, itu semacam bola besar yang dimana terdapat titik-titik hitam itu merupakan komputer-komputer yang ada di suatu jaringan gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ada satu komputer yang keluar, maka itu potentially itu bisa disusupi dan bisa menginfeksi komputer lain. Walaupun komputer lain itu tidak masuk ke dalam em, tidak masuk ke dalam internet atau tidak keluar pada internet, tapi mereka diinfeksi melalui satu komputer yang terhubung ke internet gitu. Oke, next itu bagaimana sih cara menyebarnya yang sebetulnya gitu. Jadi malware yang ada gitu misalnya di komputer yang terinfeksi itu dirancang untuk melakukan pemindaian ya. Jadi malware itu melakukan pemindaian atau melakukan scanning terhadap komputer lain yang ada di satu jaringan ini gitu, atau dalam jaringan privat atau internal. Itu dengan tujuan itu mendapat informasi terkait misalnya port yang terbuka. Port itu betul-betul adalah jalannya, jalan di mana semacam pintu kalau di dunia nyata itu untuk melakukan pengujian lebih lanjut, itu untuk melihat port misalnya SMB atau port-port lain yang potentially itu punya vulnerability. Itu yang pertama, yang hal inti yang harus kita pahami. Yang kedua adalah malware itu akan pada dasar itu akan mencari alamat IP ya, akan mencari alamat IP dan service yang berjalan di komputer dalam lingkup suatu jaringan internal gitu. Itu dilakukan untuk mencari informasi apakah ini ada kerentanan, lalu melihat apakah di sini ada misalnya service SMB. Nah, seperti kita tahu SMB itu punya kelemahan itu vulnerability, itu akan diuji kemungkinan kerentanan itu yang ada untuk melakukan cloning atau mengeksekusi dirinya ke dalam komputer tersebut gitu. Jadi misalnya seperti ini, malware ya. Ini adalah komputer yang terkoneksi ke jaringan luar atau jaringan internet. Ini adalah, kita anggap saja bulat ini, bola yang bulat ini adalah lingkup jaringan internal sesuai di sini. Dan malware dari luar internet misalnya, itu melakukan infeksi terhadap komputer ini. Sedangkan komputer ini dalam jaringan internal mereka saling terkoneksi antara lain. Nah, itu potensi yang bisa terjadi, yang bisa memicu atau bisa berdampak terhadap penyebaran malware ini gitu. Entah dia kepada komputer ini atau komputer ini. Yang penting dalam satu jaringan mereka itu saling terkoneksi. Itu bisa membuat potensinya penyebaran malware lebih cepat gitu. Yang ketiga adalah, poin yang ketiga yang mau saya bahas lagi adalah ada yang kita sebut sebagai sharing folder ya. Itu adalah potensi atau jalan masuknya malware gitu. Atau misalnya dalam sebuah perusahaan atau lingkup jaringan yang besar itu biasanya ada penyimpanan terpusat gitu, atau data center yang digunakan untuk berbagi file, folder, sehingga malware bisa berpindah gitu melalui jalur sharing file atau folder gitu. Misalnya kita dalam data center itu satu komputer, misalnya satu komputer ini melakukan uploading, misalnya ini adalah data center, melakukan uploading ke sini, maka komputer manapun yang ada dalam satu jaringan ini yang mengambil file di sini itu potentially atau berpotensi untuk terinfeksi gitu ya. Lalu ada lagi yaitu credential harvesting. Itu adalah cara malware juga melakukan lateral movement-nya. Jadi akan menggunakan, malware itu akan menggunakan kredensial yang ada di komputer yang terinfeksi. Itu untuk melakukan percobaan komputer lain melalui komputer yang terinfeksi gitu. Misalnya ini, ternyata dua komputer ini berkomunikasi gitu. Nah, malware itu walaupun dia di dalam komputer ini, dia bisa membaca apa yang terjadi di sini gitu. Misalnya ada dalam jaringan internal itu misalnya tidak sesuai standar lain sebagainya, maka yang terjadi adalah malware ini akan mengintip kredensial yang ada di komputer ini gitu. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan kredensial yang ada di sini, dia bisa login gitu. Misalnya menggunakan RDP dan lain sebagainya, banyak sekali service-service yang ada gitu. Tetapi melalui kredensial itu dia bisa melakukan yang disebut sebagai lateral movement gitu. Oke. Jadi kita langsung masuk ke demonstrasinya ya. Kita langsung
ke Kali Linux. Kalau teman-teman sudah menginstal Kali Linux, silahkan dibuka ya. Oke, kita login dulu. Oke, sudah di dalam. Saya akan perbesarkan dulu terminalnya ya, biar teman-teman enak lihatnya. Bayangkan seperti ini. Suruh membayangkan lagi nih. Jadi misalnya kita punya apa namanya, misalnya seperti ini. Saya buka dulu, saya lihat alamat IP saya. Kita pakai contohnya aja. Ini kita pakai ini ya. Baru saya coba aktifkan dulu server. Oke, status servernya sudah running ya. Ini akan saya gunakan untuk menjelaskan kepada teman-teman. Nah, kita kan tadi berbicara mengenai bagaimana malware itu menginfeksi komputer lain di dalam jaringan internal gitu. Kita pindah lagi ke yang pembahasan tadi di sini. Oke. Kita anggap bahwa ini merupakan jaringan internal tadi gitu. Sehingga malware masuk lalu mencari IP, lalu mencari service-service yang ada di dalam jaringan internal. Itu bagaimana cara kerjanya? Yaitu kita bisa memahaminya dengan menggunakan yang kita sebut sebagai Nmap gitu. Jadi kita langsung masuk lagi, terus saya aktifkan server ini sebagai tempat kita melihat gitu apa saja informasi yang bisa diambil malware atau malware gitu. Sudo nmap misalnya open port ya, open portnya itu apa aja, lalu ada SV atau service ya, service yang ada apa aja gitu. Oke, kita tunggu ini cukup ya. Di sini ada, nah ini yang kita sebut sebagai informasi ya. Jadi malware itu sendiri seperti cara kerja nmap juga, dia melakukan pengintaian terhadap target-target yang ada gitu. Jadi target-target yang ada dalam satu jaringan itu diintai dulu, dilihat dulu seperti ini. Akhirnya kita tahu bahwa di dalam komputer ini yang dimana ini merupakan virtual box ya, atau virtual machine, dimana dalam komputer sini ada virtual mesinnya gitu. Dan bayangkan itu adalah bagian dari satu network internal atau jaringan internal gitu. Nah, malware itu melihat bahwa di sini ada port yang terbuka. Port apa aja? 80. Nah, otomatis ini 80 adalah HTTP service-nya. Itu secara otomatis sudah kita bisa bayangkan itu gitu. Tapi penggunaan lainnya itu bisa terjadi dari TCP ke apa dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat versi. Nah, HTTPD artinya Apache itu merupakan server dari website, server dari yang mendeploy atau mengangkat source code kita sehingga bisa dilihat gitu. Nah, apa yang dipakai? Debian. Karena memang base system dari Kali Linux ini merupakan Debian, sehingga itu yang dideteksi oleh Nmap. Nah, hal yang terjadi sama. Ya, hal yang terjadi yang dilakukan oleh malware itu sama, di mana malware mengambil informasi ini untuk diuji gitu. Nah, sedangkan menurut sudut pandang penyerang atau sudut pandang hacker, kita bisa melihat bahwa ketika saya mendapatkan SMB, misalnya sharing untuk sharing file itu di Microsoft SMB server, maka yang saya pikirkan adalah bukan SMB-nya, bukan servernya gitu. Tapi yang saya pikirkan adalah Eternal Blue. Teman-teman masih ingat? Saya akan menguji apakah Eternal Blue itu masih ada gitu di dalam sebuah sistem tersebut gitu. Eternal Blue itu teman-teman itu merupakan sebuah exploit ya, atau kerentanan. Itu semacam kerentanan yang ada di
Microsoft yang ada pada Windows. Itu sudah lama, tetapi itu adalah cara kerjanya gitu. Nah, lihat dulu misalnya Eternal Blue-nya itu yang versi pertama lalu tidak dilakukan patching, maka itu potentially bisa dimasuki oleh malware dan bisa dikontrol oleh malware pusat malware dan bisa melakukan penyebaran gitu. Jadi melalui melalui komputer yang pertama ini akhirnya terjadi penyebaran, misalnya melalui komputer yang pertama akhirnya melakukan penyebaran ke sini. Kalau di sini tidak ada, otomatis melalui jaringan yang ada ini dia bisa menyebar ke sini. Artinya dalam lingkup jaringan internal, walaupun mereka tidak langsung semuanya terkoneksi ke internet dan ke servernya malware ini, tetapi hanya satu uh, komputer yang terkoneksi ke internet, maka itu akan bisa merusak semuanya. Gitu. Jadi kita kembali lagi. Kita cari. Nah, di sini ada Eternal Blue ya. Kita besarkan. Use. Oke, help. Nah, salah. Option. Show target. Nah, show target. Teman-teman bisa lihat ini. Ini merupakan target yang bisa di-attack oleh Eternal Blue. Nah, bayangkan ketika kita melihat server, ini SMB Pass, kita bisa melihat bahwa di situ ada server SMB gitu, bukan Apache. Ini adalah contohnya saja untuk saya menjelaskan. Tapi bayangkan ketika kita menemui SMB server. Nah, melalui SMB server ini kita bisa melihat bahwa apakah versi yang dijalankan. Dan kita bisa melihat apakah di sini ada Windows 7, Windows Embedded Standard 7 atau server 2008 R2 dan sebagainya. Ini merupakan target yang bisa dieksploit melalui SMB ini. Nah, dengan cara itulah ada pengontrolan. Melalui dia sudah menginfeksi komputer yang pertama, komputer yang pertama, lalu dia mendapatkan informasi bahwa di situ ada SMB. Lalu dikontrol. Komputernya dikontrol oleh malwarenya, lalu melakukan penyebaran terhadap komputer lain yang ada di suatu lingkup jaringan. Gitu. Itu merupakan ilustrasi dan juga penjelasan yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman melalui pemahaman ini. Kenapa ini urgent dan sangat penting? Karena ya tahu aja di negara kita dan juga negara-negara lainnya itu banyak sekali yang mengabaikan pemahaman sekecil ini itu pemahaman sekecil ini sehingga bisa terjadi hal-hal fatal dalam lingkup jaringan perusahaan, organisasi dan lain sebagainya. Intinya ketika di situ ada lingkup jaringan yang kita sebut aman, tetapi ada satu perangkat yang terekspos keluar, itu sangat berbahaya. Itu kita harus melakukan berbagai cara untuk mencegahnya. Gitu. Jadi pada intinya adalah jaringan lokal itu bisa menjadi sebuah jembatan. Bahkan tanpa koneksi internet langsung ke setiap komputer, jaringan lokal itu yang saling terhubung itu merupakan jalur yang sangat efisien gitu bagi malware untuk menyebar. Jadi kerentanan pada sistem operasi juga bisa berpengaruh gitu. Misalnya ada konfigurasi berbagai file itu yang tidak aman, itu konfigurasi file yang tidak aman itu juga bisa menjadi faktornya gitu. Dan praktik keamanan yang misalnya yang kurang baik gitu, seperti penggunaan USB yang tidak diawasi. Ketika USB itu tidak diawasi ya, itu sangat mantap itu sebagai target itu. Jadi itu sekarang kan makanya sekarang USB itu sangat dihindari di bukan beberapa mayoritas itu sudah tidak menggunakan USB lagi karena kontrolnya juga susah gitu. Karena harus diawasi. Bayangkan ada 1000 komputer dan menggunakan USB ya, 1000 USB itu yang harus kita cek setiap hari gitu. Itu sangat tidak efisien gitu. Makanya ada yang kita sebut sebagai data center, server data center gitu. Jadi itu merupakan faktor-faktor utama yang jadi kemungkinan untuk penyebaran
dari malware di dalam suatu jaringan internal gitu. Jadi kita harus memikirkan juga gitu, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ada eh, apa namanya, semacam teknik tersebut, maka kita harus melakukan pencegahan gitu. Yaitu yang pertama adalah patching. Patching itu harus teratur. Patching yang kita lakukan harus teratur, atau kita bisa anggap bahwa harus up to date gitu. Jangan sampai tidak up to date gitu. Kalau tidak up to date itu sangat empuk sekali. Itu yang disebut sebagai zero day. Nah, jadi semua sistem operasi dan aplikasi itu harus dilakukan patching gitu. Terutama kalau misalnya dalam suatu lingkup jaringan yang menggunakan server yang file sharing, terutama SMB sih. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah segmentasi jaringan gitu. Jadi segmentasi jaringan itu fungsi yang paling eh, fundamental dan sangat penting di situ adalah untuk mengisolasi gitu, mengisolasi komputer dari sebagian besar komputer lain gitu. Misalnya ada komputer A, itu kita isolasi dari komputer yang B, C dan seterusnya. Jadi terutama koneksi ke komputer-komputer strategis perusahaan lainnya. Jadi jangan sampai terlebih yang langsung ke data center itu punya akses gitu. Jadi komputer-komputer strategis itu harus beda segmen dari jaringan yang, atau dari komputer yang memang kita gunakan untuk bisa terekspos ke internet gitu. Jadi itu pentingnya. Sehingga kalau teman-teman lihat di perusahaan-perusahaan besar itu kan ada per divisi itu segmentasi jaringannya sudah berbeda. Nah, itu adalah hal yang bagus gitu. Sehingga ketika divisi yang misalnya terlalu bersentuhan langsung pada internet, yang dimana itu adalah yang berkegiatan di sosial media dan lain sebagainya, itu sangat sering sekali bersentuhan dengan internet, maka itu harus diisolasi dari misalnya jaringan yang kita gunakan untuk menghidupkan server gitu. Jangan sampai disamakan gitu. Itu harus dilakukan segmentasi. Terus yang ketiga adalah penguatan konfigurasi gitu. Jadi ada berbagai file dan ada hak batasnya, ada batasan hak akses dari file-file tersebut gitu. Misalnya user itu nggak bisa gitu, tidak boleh mengakses file atau lokasi file sharing dalam divisi strategis, misal divisi engineer yang langsung bersentuhan dengan eh, server gitu. Kalau misalnya servernya kena, itu sudah bisa terjadi take down langsung, itu langsung menyebar ke dalam suatu jaringan gitu. Karena ketika hal sesimpel itu tidak kita perkuat, maka hal yang sifatnya patching dan sebagainya itu juga akan terabaikan secara tidak langsung gitu. Terus yang keempat adalah edukasi pengguna, atau misalnya kita dalam perusahaan itu karyawan itu, atau kita sebut sebagai user atau pengguna, yaitu mereka harus teredukasi itu terkait tentang itu penggunaan media portable yang aman dan kewaspadaan terhadap file yang mencurigakan, seperti memberikan pemahaman yaitu terhadap dampak dari penggunaan komputer atau perangkat yang di luar daripada tanggung jawab, yang potentially atau dapat itu menyebabkan penyebaran malware atau infeksi malware gitu. Jadi komputer itu harus dioperasikan sesuai dengan tanggung jawab komputer tersebut. Jadi tidak eh, langsung digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar tanggung jawab gitu. Itu kenapa edukasi dengan patching ini sangat berkaitan, karena karena human error itu sangat mengerikan ketika berada di lingkup keaman gitu. Ketika orang tidak kalau server atau komputer atau hal lain yang sifatnya device atau perangkat itu kan bisa kita atur dan itu kokoh secara konfigurasi itu, tetapi yang kita sebut sebagai human error itu bisa berubah kapan aja dalam hitungan detik gitu. Sehingga pengguna atau user atau human itu juga harus memiliki pemahaman itu kenapa edukasi itu sangat penting. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini. Saya harap teman-teman mengerti bahwa ini bukan hal sepele lagi, ini adalah hal yang sangat penting. Ini merupakan pemahaman yang perlu teman-teman miliki untuk bisa menjadi seorang ethical hacker, bisa menjadi seorang pimpinan di suatu divisi perusahaan gitu. Misalnya di
bidang IT dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, maka dampaknya akan terjadi pada orang-orang yang tidak punya pemahaman terhadap itu. Dan ketika teman-teman memegang tanggung jawab tersebut, teman-teman sudah bisa mengantisipasi hal itu bisa terjadi. Gitu. Oke? Jadi mungkin itu aja. Saya harap teman-teman memaklumi kenapa saya jarang upload video, karena banyak sekali urusan, banyak sekali hal yang harus saya tangani di dunia nyata, baik itu tanggung jawab saya dan lain sebagainya. Yang lain itu saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan yang pertama-tama adalah saya tidak pernah berhenti untuk membuat video ini, dan saya harap teman-teman juga terus belajar gitu melalui video-video yang sudah, kan ada banyak video tuh. Kalau misalnya pemula itu bisa belajar tentang Linux dulu, Linux lalu dikembangkan pemahaman tentang Linux, diperdalam lagi, maka nanti bisa paham lebih banyak lagi gitu. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, lalu di share video ini ke teman-temanmu atau sosial mediamu. Lalu kalian juga bisa mengetek sosial media Ethical Hacking Indonesia, itu ada di deskripsi, linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih, see you in the next video.